Oke guys, bertemu lagi bareng gua Bipar. Nah, di video kali ini saya sharing tutorial lagi bagaimana cara membuat jerik jeruk. Nah, di sini saya menggunakan DJ sia-sia ku berjuang cuy ya, yang lagi viral di TikTok itu. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alipmotion cuy ya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini cuy ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya supaya aku makin lama maksimal dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke proses editingnya. Let's go. Oke guys, saya sudah berada di dalam aplikasi Alipmotion-nya. Nah, di bagian sini saya sudah membuat project cuy dengan settingan seperti ini. Untuk aspek rasionya saya buat yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, lalu latar belakangnya saya buat yang warna hitam cuy ya. Nah, jika sudah, kita kembali saya seperti ini. Nah, untuk audionya sudah saya masukkan cuy ya. Nah, untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai. Nah, untuk cara menandai detik bitnya, kalian klik aja di bagian sini cuy ya. Nah, otomatis garis merah atau tandanya akan muncul seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah, untuk detik-detik bitnya kalian bisa tandai aja di bagian detik-detik bit berikut ini. Oke guys, jika sudah kalian tandai detik bit lagunya, nah kurang lebih seperti ini. Langkah pertama, kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy ya. Nah, di bagian sini saya memakai foto Una cuy. Nah, seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 11.07 cuy. Lalu kita perpanjang dengan kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama. Nah, di bagian sini kita bagi dua fotonya cuy ya. Kita klik aja ikon yang ini. Lalu kita pergi ke belakang, kita klik potongan yang ini, kita masukkan efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi warp, lalu kita pilih yang ubin atau tiles. Kita aktifkan mirrornya cuy ya. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform. Kita pilih yang ombang ambing atau oscillate. Lalu untuk sudut kita ubah menjadi 90. Di bagian frekuensinya kita ubah menjadi 1.0. Lalu di bagian magnitudenya kalian ubah terlebih dahulu menjadi 0 cuy ya. Kita perkecil dulu temennya biar kelihatan cuy. Lalu kita pergi ke bagian sini, tambahkan keyframe yang ini cuy ya, tambahkan keyframe. Lalu kita pergi lagi ke bagian sini, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita ubah sudutnya magnitudenya menjadi 220 cuy. Kita ubah menjadi 220. Lalu kita letakkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva atau grab. Lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform lagi. Kita pilih yang ayun atau swing. Lalu kita klik frekuensi, kita ubah menjadi 1.0. Lalu di bagian sudut 1 kita ubah dulu menjadi -4. Lalu kita beri dua keyframe yang sama seperti tadi cuy ya, seperti ini. Jika sudah, untuk keyframe yang di bagian kanan yang ini kita ubah sudut satunya menjadi 0. Lalu kita geser keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian sudut 2, kita ubah menjadi 4 terlebih dahulu. Lalu kita beri dua keyframe sama seperti tadi cuy. Lalu kita pergi ke bagian keyframe yang di kanan, kita ubah sudut 2-nya menjadi 0 cuy ya. Kita ubah sudut 2-nya menjadi 0. Lalu kita geser keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian blur, lalu kita pilih yang brown gerak atau motion blur. Untuk tone-nya kita pakai yang 0,40 aja cuy. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi warp.
lalu kita pilih yang lingkungan fraktal cuy ya. Lalu kalian klik yang gelombang panas yang ini. Nah, jika sudah, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Lalu kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita klik. Nah, di bagian exposure-nya kita beri keyframe dua keyframe sama seperti tadi cuy ya. Di bagian sini sama di bagian awal. Lalu di bagian awal yang ini kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Lalu untuk keyframe yang ini kalian mentokkannya aja ke bagian sudut kiri seperti ini cuy ya. Nah, untuk keyframe yang ini kalian paskan ke bagian sini, ke bagian tengah fotonya. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, untuk potongan yang ini sudah kelar cuy ya. Sekarang kita kembali saya seperti ini. Lalu kita klik potongan yang ini. Kita masuk dulu ke bagian move and transform. Lalu kita klik yang di bagian pan and zoom. Lalu kita tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita perkecil fotonya cuy ya. Kita perkecil seperti ini. Lalu untuk yang ini juga kita perkecil. Intinya makin lama fotonya makin mengecil cuy ya. Nah, untuk yang di bagian akhir ini fotonya tidak kita kecilkan cuy ya. Cuman kita besarkan seperti ini. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin kurva. Lalu kita klik lagi titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, otomatis kurvanya akan tertempel ke semua potongan klipnya cuy ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini kita bagi-bagi dulu sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya, seperti ini. Lalu kita pergi dulu ke bagian potongan yang paling awal yang ini, kita masuk ke bagian effect, kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin effect, kita kembali. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita tempel efek yang tadi cuy ya. Nah, cuman untuk efek ayun kita buang sama lingkungan fraktal cuy ya. Lalu kita klik ombang-ambing. Nah, di band frekuensi kita ubah menjadi 2.0. Lalu di band magnetudnya kita zoom dulu tempelnya yang berkelihatan cuy. Lalu kita keluarkan keyframe yang di bagian awal cuy ya. Kita paskan di band sini, kita ubah magnetudnya menjadi 200. Lalu taruh di bagian paling awal. Lalu kita masuk ke bagian kurva. Untuk kurvanya kalian pastikan seperti ini cuy ya. Kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke bagian effect, kita klik yang ubin. Lalu untuk offset secara vertikalnya kalian aktifkan. Kita bergeser ke bagian offset. Lalu kita beri 2 keyframe sama seperti tadi cuy. Lalu kita pergi ke bagian keyframe awal, kita ubah offsetnya menjadi 1000 cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita geser keyframe-nya ke masing-masing sudut. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat aja kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke bagian effect, kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin effect. Kita kembali. Lalu kita tempel aja efeknya ke bagian klip potongan selanjutnya cuy ya. Nah, jika sudah, untuk klip yang di bagian akhir ini kita klik dulu. Lalu kita masuk ke bagian effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek ombang-ambing lagi cuy ya. Seperti ini. Lalu untuk ombang-ambing yang ini kalian taruh di bagian sini cuy ya, di atas buram gerak. Lalu kita klik. Untuk sudutnya kita ubah menjadi 90. Lalu di bagian frekuensinya yang ini kita ubah menjadi 6.80. Nah, di bagian magnetudnya yang ini kita ubah menjadi 0. Lalu kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Kita beri 2 keyframe. Lalu kita pergi ke bagian keyframe akhir, kita ubah magnetudnya menjadi 500 cuy ya. Kalian ubah aja menjadi 500. Lalu kita geser keyframe-nya ke masing-masing sudut seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Kita kembali, lalu kita klik titik 3 di atas yang ini, kita klik gandakan atau duplikat. Lalu kita naikkan ombang-ambing yang ini di bawah buram gerak. Lalu kita klik. Untuk sudutnya kita ubah menjadi 0 derajat cuy. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 16.0. Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali. Nah, untuk klip yang ini sudah kelar cuy ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat jelek-jeleknya cuy ya. Kita tambahkan saja foto yang mau kita edit.
Nah, untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik yang ini ya, 13.14 kita perpanjang. Nah, jika nanti ada kelihatan garis hitam seperti ini, nah cara mengatasinya kita klik dulu titik 3 di atas, lalu kita klik yang isi area komposisi. Nah, otomatis dia akan ngezoom ke layar ya. Lalu kita paskan dulu di band sini, kita potong fotonya. Lalu kita klik lagi potongan yang ini, kita masuk ke band move transform, kita klik yang di band pen and zoom. Tambahkan keyframe di band awal, lalu kita pergi ke band sini, kita zoom fotonya. Lalu kita zoom lagi sama seperti tadi ya. Lalu kita masuk ke band kurva, kita klik di 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke band rotate dan rotasi yang nomor 2 yang ini ya. Tambahkan keyframe di band awal, lalu kita pergi ke band sini, kita ubah menjadi -7. Kita bergeser ke band sini, kita ubah menjadi 7 ya, kita ubah menjadi 7. Lalu di band sini juga kita ubah menjadi -7. Lalu kita masuk ke band kurva atau grab, kita klik di 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita pergi lagi ke band sini, kita masukkan foto yang mau kita edit lagi cuy. Lalu kita klik dulu titik 3 di atas, kita klik isi area komposisi. Lalu kita perpanjang foto ini di bagian detik 15.20. Lalu kita bagi 2 di bagian detik 14.09 cuy ya. Lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke move transform. Lalu kita klik anime pen and zoom. Tambahkan keyframe di band awal. Lalu kita paskan dulu di band detik 15.04, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita pergi ke band detik yang ini, kita zoom fotonya cuy. Lalu kita pergi lagi ke band akhir, kita zoom fotonya. Nah, untuk keyframe yang ini kalian mentokkan ke band akhir cuy ya. Lalu kita masuk ke band kurva, kita klik di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita pergi lagi ke sini, kita masukkan foto yang mau kita edit lagi cuy. Kita klik di titik 3 di bawah, kita klik isi area komposisi. Lalu yang ini kita perpanjang sampai di band akhir. Lalu kita bagi 2 seperti ini cuy ya. Lalu kita paskan lagi di band sini, kita masukkan foto yang mau kita edit lagi cuy. Kita klik di 3 di bawah, lalu kita klik isi area komposisi. Lalu untuk yang ini kita perpanjang sampai dengan durasi audionya cuy ya. Lalu kita potong dulu fotonya di band detik 18.20. Lalu kita klik potongannya, kita masuk ke band move transform, kita klik yang di band pen and zoom. Tambahkan keyframe di band awal, lalu kita pergi ke band sini, kita zoom fotonya. Nah, yang ini kita zoom makin lama makin membesar cuy ya. Lalu kita masuk ke band kurva, kita klik di 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, untuk yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kalian rapikan tata letaknya cuy ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian detik 14.09, kita klik potongannya, lalu kita klik di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bagian detik 15.04, kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita paskan lagi di bagian detik 16.14, kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita paskan lagi di bagian detik 17.09, kita klik potongannya, kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, untuk animasinya sudah kelar cuy ya. Nah, kita tinggal membuat jerik-jeriknya. Kita pergi dulu ke bagian potongan yang berada di band detik 11.07. Lalu kita klik potongannya, kita masuk ke band effect, kita klik dulu titik 3 di bawah, kita klik template effect. Lalu kita klik ombang-ambing. Untuk di band frekuensi kita ubah menjadi 1.0 cuy ya, kita ubah menjadi 1.0. Lalu di bagian sudut tambahkan keyframe di bagian sini sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah sudutnya menjadi -90. Lalu kita taruh keyframe-nya di bagian masing-masing sudutnya seperti ini. Jika sudah, untuk magnitude-nya kita keluarkan dulu untuk keyframe yang di bagian awal, kita paskan dulu cuy ya. Lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 120, taruh di yang paling awal. Kita masuk ke band kurva, kita untuk yang ini kita turunkan ke bawah sedikit seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke band effect, tambahkan effect. Kita pergi ke bagian move transform, lalu kita pilih yang ayun atau swing. Lalu kita klik cuy ya.
Nah, di band frekuensi kita ubah menjadi 1.0. Lalu di bagian sudut 1 kita ubah menjadi -4. Lalu kita beri 2 keyframe sama seperti tadi. Nah, di band akhir ini kita ubah sudut satunya menjadi 0. Lalu kita mentokkan keyframe-nya ke masing-masing sudut cuy ya. Lalu di bagian sudut 2 kita ubah menjadi menjadi 3 cuy ya, +3. Lalu kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Lalu kita pergi ke bagian keyframe yang di bagian kanan, kita ubah sudut 2-nya menjadi 0. Lalu kita geser keyframe-nya ke masing-masing sudut. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masuk lagi ke band effect, tambahkan efek. Kita pergi ke band distorsi roap, lalu kita pilih yang lengkungan gelombang cuy ya. Nah, yang ini. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, untuk efek lengkungan gelombang kalian taruh di bawah burung gerak seperti ini. Oh ya guys, untuk efek ayunnya kalian taruh di bawah ombang-ambing seperti ini cuy ya. Kalian taruh di bawah ombang-ambing seperti ini. Lalu kita klik lengkungan gelombang. Untuk di bagian tahap kita beri 2 keyframe sama seperti tadi. Lalu di bagian awal yang ini kita ubah tahapnya menjadi 1.0. Lalu kita mentokkan tandanya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kita kembali, lalu di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi -34. Lalu di bagian jarak kita ubah menjadi 10.0. Nah, di bagian magnitude-nya kita ubah menjadi 5.0 cuy ya. Tambahkan keyframe di bagian sini sama di bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Lalu kita mentokkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu untuk di bagian sudut warp kita ubah menjadi 45 derajat. Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Lalu kita klik dulu titik 3 di atas, kita klik ganda kanan atau duplikat. Lalu untuk lengkungan gelombang yang ini kalian taruh di bawah efek ayun seperti ini cuy ya. Lalu kita klik. Lalu di bagian sudut yang ini kita ubah menjadi 35 derajat, kebalikannya cuy ya. Yang tadi kan -34, lalu yang ini kita ubah menjadi 34 derajat. Nah, di bagian jaraknya kita ubah menjadi 8.8 seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke band effect. Kita klik di bawah jangan dulu cuy ya, jangan dulu kita salin. Kita matikan dulu efek lengkungan gelombangnya seperti ini. Efek lengkungan gelombang kita matikan, kita klik aja ikon mata yang ini. Nah, jika sudah kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin effect. Lalu kita kembali seperti ini. Nah, kalian tinggal tempel aja efeknya sampai di bagian potongan paling akhir cuy ya. Kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan paling akhir. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian detik 11.07, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke band effect, kita aktifkan efek lengkungan seperti ini cuy ya. Kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Lalu kita cari dulu di bagian pergantian fotonya. Nah, yang berada di bagian detik 13.14, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke band effect, kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Kita kembali, lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya cuy ya. Nah, yang ini kita klik potongannya, lalu kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya cuy ya. Yang ini kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian akhir seperti ini. Lalu kita masukkan satu buah foto cuy ya, seperti ini. Lalu kita klik dulu titik 3 di atas, kita klik isi area komposisi. Lalu kita tempel aja efek yang tadi cuy ya. Kita tempel aja efek yang tadi. Cuman kita sisakan efek lengkungan gelombang cuy ya. Kita sisakan efek lengkungan gelombang seperti ini. Lalu kita aktifkan dulu. Kita klik lengkungan gelombang paling atas. Lalu di bagian tahap yang ini kita keluarkan dulu keyframe yang 2 yang ini cuy ya. Lalu kita paskan di bagian akhir. Untuk keyframe yang ini kalian mentokkan aja ke bagian awal. Lalu untuk keyframe yang ini kalian mentokkan ke bagian akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurva yang nomor 2, kita tarik seperti ini. Kita kembali, lalu kita pergi ke bagian magnitude, kita keluarkan tandanya seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita mentokkan ke bagian kiri. Lalu yang ini kita mentokkan ke bagian kanan. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, kita kembali saya seperti ini.
Lalu kita klik lingkaran gelombang paling bawah, kita keluarkan keyframe-nya seperti ini cuy ya. Lalu untuk yang ini kalian taruh di band paling kiri, yang ini di band kanan. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali. Lalu di band magnetnya juga sama cuy ya, seperti ini. Lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita pergi ke band prosedural. Lalu kita pilih yang garis-garis yang ini cuy ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, untuk efek garis-garis, untuk jumlahnya tambahkan dulu keyframe seperti ini cuy ya. Kita buat keyframe 2 seperti ini. Lalu di bagian keyframe yang kedua kita ubah jumlahnya menjadi 27. Lalu kita mentokkan keyframe-nya ke masing-masing seperti ini. Lalu di bagian lebar kita ubah menjadi 0,40. Di bagian sudut yang ini kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian warna kita ubah menjadi hitam cuy ya. Untuk di bagian jumlahnya juga kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk dulu ke band effect cuy ya. Kita klik di bawah, kita klik salin effect, kita kembali. Lalu kita klik potongan yang ini, kita buang saja seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita pergi dulu ke band detik 19 15, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke band effect. Kita klik dia di bawah, kita klik tempel effect. Nah, jika sudah kita kembali. Lalu kita klik dulu yang ini cuy ya, kita masuk ke band effect. Untuk efek garis-garis kalian taruh di bawah paparan gamma seperti ini. Nah, seperti ini cuy ya, kita kembali. Lalu kita pergi lagi ke bagian detik 17:09, kita klik potongannya, kita masuk ke band effect, kita tempel efek yang tadi. Lalu untuk efek garis-garis kalian taruh di bawah paparan gamma. Kita cari lagi di bagian detik 15:04, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke band effect, kita tempel efek yang tadi. Lalu kita naikkan efek garis-garis di bagian sini. Nah, jika sudah kita cari lagi di bagian detik 12:28, kita klik potongannya, kita masuk ke band effect, kita tempel efek yang tadi. Lalu untuk efek garis-garis kalian taruh di bagian sini. Kita kembali. Nah, untuk jarik-jariknya sudah kelar cuy ya. Nah, kita kembali saja seperti ini. Lalu kalian download aja efek coloring yang saya sudah sediakan cuy ya. Untuk link downloadnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, jika sudah kita klik tumpukan yang ini, kita klik pilih semua layer. Lalu kita klik lagi tumpukan yang ini, kita klik salin 3 layer. Kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke bagian project yang kita buat tadi cuy ya. Lalu kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel effect. Tempel 3 layer maksudnya cuy ya. Kita klik tempel 3 layer. Lalu kita pergi ke bagian akhir seperti ini. Kita klik yang ini, kita perpanjang cuy ya. Yang ini juga kita perpanjang. Nah, yang ini. Nah, untuk tutorial untuk jarik-jariknya sudah kelar cuy ya, atau videonya sudah jadi. Nah, kalian tinggal simpan aja dengan cara kalian klik aja yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.